Kita masih di momen seru-serunya, karena target panen kali ini lumayan besar. Jadi bukan panen setengah-setengah ya. Semua ikan nila hitam yang ada di kolam ini kita habiskan hari ini. Kolamnya udah mulai surut, airnya pelan-pelan diturunin supaya ikannya ngumpul di satu titik. Nah, ini nih momen paling deg-degan, tapi juga paling bikin semangat. Ikan nila jumbo-jumbo langsung kelihatan permukaannya pecah air semua. Ukurannya rata-rata gede, badannya tebel, sisiknya hitam mengkilap kena sinar matahari. Ini bukti kalau perawatan dari awal sampai sekarang benar-benar dijaga. Makan pas, kualitas air stabil, dan pada tebar juga masih aman. Sekali tarik jaring aja udah berat banget, sampai harus beberapa orang pegang barengan. Itu tandanya biomasa di kolam ini emang padat. Tapi walaupun panennya banyak, kita tetap hati-hati supaya ikan nggak terlalu stres dan nggak luka. Soalnya ikan yang kondisinya bagus itu harganya juga lebih bagus di pasaran. Sekarang ikannya mulai dimasukin ke bak penampungan. Dilihat-lihat ukurannya rata, mayoritas udah size konsumsi besar. Bahkan ada yang mendekati 1 kilo per ekor. Ini yang dicari pedagang, dagingnya tebel, tampilannya juga cakep. Ya. 20 timangan berarti. Itu berapa kintal berarti? 2 kintal 30. Heran kalau target panen kali ini optimis banget bisa tembus sesuai harapan. Panen total kayak gini juga ada tujuannya, gengs. Biar kolam bisa langsung dikeringkan, dibersihin, terus disiapkan lagi buat siklus tebar berikutnya. Jadi produksi jalan terus, nggak ada kolam nganggur lama-lama. Di budidaya yang penting bukan cuma panen besar, tapi perputaran kolamnya juga harus cepet dan rapi. Suasana panen lay ini benar-benar berasa, air muncrat, ikan pada loncat-loncat. Capek iya, tapi kalau lihat hasilnya kayak gini rasanya langsung kebayar lunas. Dari benih kecil sampai jadi nila jumbo siap jual, prosesnya panjang dan penuh perhatian. Pokoknya hari ini kita buktiin kalau kerja telaten dari awal itu hasilnya nggak bohong. Panen besar, ikan sehat, ukuran mantap. Setelah ini kita lanjut sortir dan penimbangan ya, biar tahu total hasil panen kolam nila hitam jumbo kita hari ini. Dede gugulu nuai berarti. Tuh, lihat sendiri kan, padat banget. Air aja sampai kayak bergetar karena isinya ikan semua. Makanya, dari tadi saya bilang kolam ini kita habiskan. Soalnya ukurannya udah masuk semua. Gak ada lagi yang kecil-kecil tanggung buat dibalikin. Paling kecilnya aja udah kisaran sekilo isi 5 ekor. Itu udah size konsumsi yang bagus banget. Nah, yang paling besarnya malah ada yang nyampe 8 ons per ekor. Badan tebel, punggungnya lebar. Itu sih udah kelas premium kalau di lapangan. Jadi panen kali ini benar-benar panen bersih. Bukan cuma ngurangin isi kolam, tapi sekalian kosong total. Biar siklus berikutnya bisa langsung jalan. Kalau ukurannya udah seragam begini, enak. Pas jual juga nggak ribet sortir ukuran terlalu banyak. Nah tuh, lihat di sana. Yang lagi megang sair itu pemilik kolamnya langsung. Ikut turun tangan bantu panen. Katanya sih sekarang udah nggak kuat sering-sering nunduk lama karena pinggangnya gampang sakit. Makanya beliau pilih pakai sair. Jadi lebih enak nangkep ikannya tanpa harus langsung pakai tangan terus-terusan. Selain lebih ringan di badan, ikan juga lebih aman karena bisa langsung diarahin ke wadah tanpa banyak kejar-kejaran. Seru banget sih suasana panen hari ini. Yang muda narik jaring, yang punya kolam ikut nyair, semua kompak. Air muncrat kemana-mana, ikan pada loncat. Tapi justru di situ seninya panen. Rame, capek, tapi penuh kepuasan. Apalagi lihat hasilnya kayak gini. Ukuran rata, badan mulus, gerak masih lincah, tandanya ikan sehat. Ini baru namanya panen yang bikin senyum lebar. Dari benih kecil dirawat berbulan-bulan, sekarang angkatnya udah berat-berat semua. Habis ini kita lanjut ke penimbangan biar kelihatan total tonasenya berapa. Kayaknya sih bakal bikin hati makin adem nih hasil kolam nila hitam jumbo kali ini.
Nah, ini juga penting banget buat dibahas soal pakannya. Di kolam ini kita pakai pakan dengan kadar protein 28%. Buat ikan nila, itu termasuk lumayan tinggi. Makanya pertumbuhannya bisa ngebut dan ukuran panennya bisa rata gede-gede kayak yang kita lihat sekarang. Memang di lapangan banyak juga petani yang pakai pakan protein 20% buat nekan biaya. Nggak salah, itu tetap bisa jalan, apalagi kalau targetnya bukan size besar atau waktu pelihara lebih panjang. Tapi ya itu dia, ada harga, ada kualitas. Protein lebih tinggi bantu pembentukan daging lebih cepat, badan ikan jadi lebih tebal, dan FCR biasanya juga bisa lebih bagus kalau manajemennya rapi. Nah, makanya hasil di kolam ini kelihatan beda. Ikan-ikannya badannya padat, bukan cuma panjang doang tapi berisi. Itu efek dari kombinasi pakan protein cukup, kualitas air dijaga, sama jadwal pemberian pakan yang teratur. Jadi bukan cuma soal banyaknya pakan, tapi mutunya juga ngaruh besar ke hasil akhir. Tapi balik lagi, semua harus disesuaikan sama hitungan masing-masing petani. Kalau modal pakan kuat di 28%, pertumbuhan bisa lebih cepat dan panen bisa lebih singkat. Kalau pakai 20%, biasanya waktu pelihara lebih lama biar ngejar bobot. Jadi tinggal pilih strategi, hemat di awal atau kejar ukuran dan waktu. Nah, sekarang kita bahas soal fungsi pagar yang ada di kolam ini. Jadi, pagar ini bukan cuma pembatas biasa ya, tapi dipakai buat penyekatan biar ikan tetap ngumpul di satu titik, tepatnya di bagian depan tempat kita panen. Dengan cara ini, ikan nggak nyebar kemana-mana, jadi proses nangkepnya lebih cepat dan tenaga juga lebih hemat. Alurnya juga harus rapi. Pagar digeser pelan-pelan dari belakang ke depan sambil air diturunin sedikit demi sedikit. Ikan otomatis terdorong maju dan makin padat di area panen. Setelah bagian depan sudah bersih dan ikannya habis terangkat, pagar baru digeser lagi ke belakang buat nyapu sisa ikan berikutnya. Jadi sistemnya bertahap, bukan langsung dikejar-kejar liar. Di sini yang penting itu hati-hati, aman tapi tetap cepat. Jangan asal geser pagar terlalu kasar, karena bisa bikin ikan stres atau luka. Gerakannya harus kompak. Yang pegang pagar, yang pegang jaring sama yang nampung ikan harus saling ngerti ritmenya. Kalau alurnya rapi, panen besar kayak gini bisa selesai lebih efisien dan hasil ikan tetap kualitas bagus. Teknik sederhana tapi efeknya besar banget ke hasil panen. Ikan nggak banyak yang loncat keluar, nggak numpuk terlalu lama dan prosesnya juga lebih terkontrol. Ini salah satu kunci kenapa panen hari ini bisa lancar, walaupun biomasa di kolam padat banget.